Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita sambung pembahasan kita pada hari ini dengan pokok bahasan adalah hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu hakikat ilmu pengetahuan? Secara hakikat ilmu pengetahuan adalah pada intinya merupakan suatu kebenaran. Kebenaran dalam hal ini kebenaran yang bersifat koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ya, jadi ada tiga. Apa yang dimaksud dengan koherens, korespondensi, dan pragmatik? Kita lihat dulu yang ketiga, pragmatik. Suatu nilai kebenaran dilihat dari sisi kegunaannya, dilihat dari sisi kegunaannya. Jadi sesuatu itu dianggap benar apabila memiliki kegunaan. Ya, sama dengan penelitian. Kalau kita melakukan penelitian itu hasilnya dianggap benar kalau ada gunanya. Dan kebanyakan peneliti atau ilmuwan lebih melihat aspek pragmatiknya. Aspek pragmatiknya supaya apa? Supaya kita tidak mengalami redundan. Ya, tidak mengalami yang namanya redundan atau sesuatu yang berlebih. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa kebenaran pragmatik adalah suatu kebenaran yang bersifat lebih mementingkan kegunaan, apakah berguna atau tidak. Ya, dilihat dari sisi gunanya. Kemudian korespondensi dilihat dari aspek hubungan atau keterkaitannya, lebih bersifat hubungan dan keterkaitannya antara yang kita teliti dengan ya, dilihat dari aspek relevansinya, apakah relevan. Misalnya suatu data kita temukan apakah relevan atau tidak. Nah, itulah dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, sedangkan koheren lebih bersifat dilihat dari aspek kenyataannya, apakah bisa dilihat secara faktual atau tidak. Seperti itu. Kemudian di dalam ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan mencakup pula upaya-upaya non-ilmiah. Jadi sekali lagi bahwa hakikat daripada ilmu pengetahuan tercakup di dalamnya upaya-upaya yang bersifat non-ilmiah. Apa itu? Yang pertama adalah yang mengedepankan akal sehat, mengemploy akal sehat. Ini juga suatu upaya. Jadi misalnya ketika kita berlogika, walaupun
itu bersifat non ilmiah, tetapi itu merupakan suatu cakupan daripada ilmu pengetahuan. Kemudian a priori, ya, bersikap a priori, bersikap tidak memihak, ya, bersikap tidak memihak atau menentang. Ini juga suatu upaya-upaya non ilmiah. Ya, ada bantahan a priori, ya, bersikap tidak memihak. Nah, kemudian intuisi, ya, intuisi, nanti saya jelaskan ini yang bersifat intuisi. Kemudian prasangka, ya, prasangka atau yang bersifat dugaan. Ya, kita menduga, misalnya ketika kita melakukan survei, ada hal-hal yang bersifat pendugaan di situ. Ini juga termasuk hakikat atau cakupan daripada hakikat ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah upaya-upaya yang bersifat try and error. Ya, try and error juga merupakan upaya-upaya non ilmiah. Jadi misalnya ketika kita melakukan studi pendahuluan pada suatu eksperimen, ini juga merupakan cakupan ilmu pengetahuan. Ada suatu ya, temuan-temuan besar seperti yang kita lihat ini, temuan lampu misalnya, yang ditemukan oleh Alva Edison. Itu proses menemukan itu dengan try and error, coba-coba yang berulang-ulang. Ya. Walaupun Thomas Alva Edison tidak mengemploy metodologi yang terstruktur, sistematis, tetapi Thomas melakukan upaya-upaya yang mencoba-coba. Ya, bahkan ada suatu kaidah yang mengatakan bahwa di dalam menemukan sesuatu itu bisa jadi terjadi 999 kali kegagalan. Ya. Dan hampir semua temuan-temuan besar itu didapatkan dengan cara coba-coba, dan temuan spektakulernya ditemukan ketika dalam keadaan tidak disengaja. Ya, tidak disengaja, tidak disangka-sangka. Ya, sebagaimana Thomas Alva Edison menemukannya. Nah, demikian pula Archimedes misalnya. Archimedes melakukan uji coba terhadap rumus fisika misalnya. Namun suatu ketika dia berendam di bak mandi dan dia mengisi bak yang penuh air, kemudian dia cemplungkan badannya ke dalam dan dia melihat air itu meluap keluar. Maka ditemukanlah bahwa volume air yang keluar dari bak itu sama dengan volume benda yang tercelup ke dalamnya. Archimedes menemukan itu. Dan banyak hal-hal yang lain lahir daripada uji coba dan metode coba-coba. Ini juga suatu upaya, walaupun upaya non ilmiah, tetapi